Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta dan juga para narasumber. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, kepada narasumber yang sudah bersedia untuk hadir hari ini mengisi acara, dan juga tentunya kepada semua peserta yang sudah antusias untuk bergabung dan mengikuti acara webinar hari ini. Jadi untuk webinar hari ini mungkin sudah ada yang pernah bergabung sebelumnya di acara webinar komunitas teman ADHD, mungkin ada juga yang baru bergabung hari ini. Sedikit perkenalan tentang komunitas teman ADHD. Nah, jadi webinar hari ini merupakan webinar yang diadakan oleh komunitas kita. Biasanya komunitas teman ADHD ini disebutnya kita dalam rangka memperingati ADHD Awareness Month. Nah, jadi tujuannya apa? Kami ingin bahwa semua orang atau mungkin semakin banyak orang yang aware atau semakin bisa sadar dan tahu tentang keberadaan anak dengan ADHD ini. Nah, untuk webinar ini sendiri rangkaiannya ada 5 webinar. Untuk hari ini adalah webinar yang pertama, dan webinar hari ini kita akan mendatangkan 2 narasumber. Yang pertama ini ada Ibu Indri Safitri. Beliau ini adalah seorang psikolog dan seorang psikoterapis. Dan juga narasumber kedua kita ada dengan Ibu Vimayeni Mardia. Ya, jadi beliau ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan ADHD. Jadi nanti Bapak Ibu semua di sini bisa sama-sama belajar ilmunya dari Ibu Indri dan juga mendengarkan banyak sharing pengalaman dalam mendidik atau memberikan pola asuh kepada anak dengan ADHD seperti itu. Nah, nanti selama acara berlangsung, kami mohon untuk seluruh peserta dapat mute selama narasumber memberikan atau menyampaikan materi. Kemudian nanti bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan kolom chat dan nanti akan saya bantu bacakan di saat sesi tanya jawab berlangsung. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya saking semangatnya saya belum memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, saya Susan. Jadi saya adalah perwakilan dari komunitas teman ADHD dan juga nanti ada beberapa teman dari komunitas yang lain yang membantu. Ada Aisyah, ada Askar dan teman-teman yang lainnya. Kemudian nanti para peserta juga selain itu ingin tahu lebih banyak tentang komunitas ini bisa dilihat di Instagram kami yaitu di @teman_ADHD, atau untuk acara-acara webinar kami sebelumnya juga kami menayangkannya di YouTube channel kami di komunitas teman ADHD. Seperti itu. Baik, mungkin tidak perlu berpanjang lebar lagi saja. Kita langsung masuk untuk materi yang pertama, narasumber kita Ibu Indri Safitri. Beliau seorang psikolog dan psikoterapis yang akan memberikan materi pertama. Langsung saja kepada Ibu Indri, saya persilakan. Terima kasih Mbak Susan telah memandu acara ini dengan mengawali pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih bisa bertemu di, walaupun sesinya sesi tatap muka ya. Sesi tatap muka melalui online, bukan tatap muka melalui daring. Nah, suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas ya? Terima kasih sekali. Sekarang di sini sudah ada 62 orang ya, luar biasa ya, para orang tua luar biasa karena menjadi orang tua yang punya anak luar biasa, kita biasanya punya talenta yang diberikannya di atas untuk menjadi menerima, menjalani, mendampingi anak selama berproses dari bayi sampai dewasa. Ya, tadi sudah diperkenalkan saya Indri, psikolog khusus. Bisa terus ya, psikolog anak dan remaja dan memang saya berpraktik banyak dengan anak dan remaja dan sekarang melanjutkan. Jadi mereka yang tadinya ADHD pada saat anak-anak sekarang sudah dewasa, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah mau bekerja. Jadi tak terasa saya sudah termasuk tua juga ya mendampingi anak-anak ini. Baik, kita akan berbagi dan selanjutnya ada Bu Vima. Bu Vima akan cerita banyak tentang pengalaman mendampingi putra-putrinya. Saya izin share screen ya, Mbak Susan. Ya, silakan Bu. Baik,
Coba saya buat dulu presentation. Iya, temanya menarik. Relasi remaja dengan ADHD bersama teman sebaya. Tema ini agak jarang dibahas, karena biasanya kalau ADHD itu fokusnya ke akademik ya. Namun pada usia remaja, kebetulan saya baru, minggu ini saya dapat dua remaja, yang satu sudah kelas 9, satu lagi kelas 12, yang isunya direlasi dengan teman sebaya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Bapak Ibu, ADHD itu apa? Saya cuma menjelaskan secara umum bahwa Bapak Ibu tolong tidak terpaku dengan ini jadi kompleks sekali, tapi memang ADHD adalah memang adanya perbedaan dari perkembangan saraf otak. Ya, jadi memang ini adalah ada di bagian saraf anak atau remaja yang cara kerjanya berbeda. Dan ini bukannya mereka mau gitu ya, dan ini memang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan neurologis di otak, dan dampaknya mempengaruhi pada semua kehidupan. Bahkan pada dewasa lebih seru lagi, karena mereka dalam dunia kerja, dunia pernikahan. Nah ini pada anak-anak pada semua konteks ya, sekolah, di rumah, apalagi sekarang dengan pandemi, belajar di rumah, jadi kita satu sisi dapat hikmah mengenali anak kita lebih baik, di sisi lain perlu yang sabar banget menghadapi anak ini karena biasanya menguras emosi. Nah, saya mengalami ini juga, anak saya kecil ADHD, kelas 7, seperti pasangan saya juga ADHD, dan seru sekali mendampinginya. Jadi riset terakhir dari Brown ini mengacu pada neurological developmental impairments of executive function. Jadi kendala dalam mengerem perilaku. Kalau kita tidak punya isu ADHD, kita bisa mengerem dengan mudah, menentukan prioritas, mana yang pertama, mana yang kedua. Kapan saya mulai, kapan saya berhenti. Lalu kapan saya tenang, kapan saya berisik. Bisa juga kapan saya memang harus berhenti untuk sedikit melakukan refleksi, kapan melanjutkan semua tindakannya. Nah, inilah yang di teman kita dengan ADHD ini nggak punya secara otomatis. Mereka harus belajar luar biasa untuk berhenti, mulai, diam, tenang, sabar. Ya, itu semua tuh perlu belajarnya luar biasa karena kesulitannya adalah tadi mengerem kapan saya harus menjaga perilaku, dan ini tidak ada hubungannya dengan kegagalan pola asuh orang tua ya. Maksud saya gini, saya percaya Bapak Ibu sudah mengajarkan yang terbaik, tapi di mereka karena kontrolnya kurang baik, jadi seolah-olah sering terkesan sebagai anak yang maaf bisa kurang ajar atau nggak tahu sopan santun karena impulsivitasnya. Oke, nah saya coba akan terus ke slide yang berikutnya. Mengingatkan saja bahwa hubungan dengan pertemanan itu bukan cuma masalah di aspek emosi. Kadang-kadang munculnya dalam tugas kelompok, kadang-kadang nggak bisa fokus, atau kadang-kadang belum berusaha, sementara teman-temannya sudah, atau lupa janji, terus nggak sengaja, terus tidak dilakukan, atau misalnya sudah ada rencana melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan. Nah, jadi nanti kita akan lihat di mana yang banyak dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, saya mengutip 2 riset saja. Riset yang terakhir ini dari Swedia. Riset ini bagus. Dia melakukannya dengan 2 metode. Metode kuantitatif, penghitungan dengan skala. Satu lagi dia kualitatif, ya. Dia juga melakukan wawancara. Nah, pada anak-anak remaja usia 13 tahun sampai 19 tahun dengan ADHD ini, mereka satu sisi excited menghadapi masa remaja. Karena, wow, saya berbeda, I'm different. Nah, namun tantangannya ini ada 3 hal, yaitu menghadapi kerentanan mereka. Jadi karena mereka biasanya secara emosi mudah marah atau nggak bisa fokus, itu mereka sering cemas dengan kerentanan mereka. Lalu mereka yang sudah dapat label, sudah tahu mereka ADHD, kesal dengan label itu. Karena biasanya kan guru juga sudah tahu dia dari kecil, terus
kamu jangan hiperaktif dong. Atau misalnya kadang-kadang guru tidak sengaja mengingatkan minum obat, padahal ini kan private, tapi diingatkannya di depan teman-temannya, kamu minum obat belum? Jadi label itu buat mereka adalah tantangan, dan yang kita akan bahas adalah manuvernya dalam interaksi sosial. Manuvernya gini, kalau orang lain bicara tuh enak, langsung, terus bahasanya oke. Pada anak ADHD ini dia harus bermanuver kayak, ibu bapak tahu kalau ada permainan pesawat di mana pesawat jet sedang melakukan atraksi, seperti misalnya kita punya pasukan hebat itu dengan manuver macam-macam, segitu kompleksnya buat mereka. Artinya mengenali teman, bisa berbaikan sama teman itu buat orang kita yang tidak ada isu itu sederhana, buat mereka tuh susah, rumit. Dan bukan karena mereka maunya rumit, karena memang nanti ada pola pikir yang membuat rumit sendiri. Nah, jadi itu sangat menguras emosi dan tenaga. Jadi buat mereka harus bermanuver. Ya, kalau buat kita biasa interaksi sosial, bicara, mendengarkan, kadang kita pada saat offline kita bisa makan bersama. Nah, diskusi bersama buat mereka itu harus mencari cara supaya tidak terjadi konflik, atau mereka harus tahu nih, nanti saya bakalan berantem nih. Nah, jadi mereka harus punya kesadaran diri yang lebih baik. Nah, Hagel, ya seorang di bidang seorang terapis dan juga konselor di bidang anak-anak remaja dengan ADHD. Ketika sudah remaja, biasa tantangan di akademik adalah saat menghadapi ujian. Kalau ulangan itu bagus, karena kan sekali dinilai bagus. Ujian yang harusnya 2-3 bab atau semesteran itu sering sekali mereka gagal karena materinya terlalu banyak. Belum lagi strategi belajarnya belum tepat. Itu satu. Lalu yang kedua, perilaku mereka menentang tokoh otoritasnya juga semakin kuat. Lalu kesulitan menentukan prioritas, mengolah waktu, yang kesemuanya itu mempengaruhi hubungan dengan teman sebaya. Terus harga diri mereka jadi kadang-kadang, saya tuh bisa nggak sih? Gitu ya. Dan pada tugas-tugas kelompok ya, mereka sering butuh sekali arahan. Nah, saya sedikit mengutip dari teori, tapi tidak bermaksud mempersulit studi begini ya. Ini Yudi adalah dari psikoterapis dari Belanda. Dia banyak bekerja dengan remaja dengan ADHD. Ini bacanya kira-kira begini ya. Jadi stimuli itu adalah situasi, Bapak Ibu. Situasi. Nah, situasi itu kan kita cerap dulu ya di pikiran kita. Kita cerap. Nah, pada individu dengan ADHD itu terjadi prematur exit. Terlalu cepat menarik kesimpulan. Karena ada apa? Kesulitan menentukan, memfokuskan pada masalah. Jadi cenderung nanti mengambilnya informasi yang satu saja, tidak melihat konteks. Ya. Lalu kadang-kadang salah menerjemahkan. Nah, bisa ditambah juga biasanya kalau sudah remaja kan berpikirnya mereka sudah tahu nih saya mudah atau sulit gitu ya. Jadi akibatnya mereka rentan mengalami disregulasi emosi. Jadi emosinya sering moodnya naik turun. Nah, dampak mood naik turun ini kalau tidak kita handle menjadi internalizing symptoms. Maksudnya menyesal. Jadi aduh kok saya begini sih? Kok saya nggak seperti orang lain sih? Self pity ya. Jadi kayak merasa bahwa kok saya berbeda, terus saya nggak seperti orang lain. Nah, atau externalizing symptoms. Jadi marah-marah, menyalahkan orang lain, atau kemudian jarang sih kalau remaja sampai memukul ya, kecuali punya isu dengan agresivitas gitu. Nah, kalau dia bisa mengelola perilakunya, artinya dengan bantuan obat yang tepat, terapi yang tepat, dia akan bisa merespon perilaku yang tepat untuk emosi yang naik turun tadi, sehingga regulasi emosi optimal. Nah, kira-kira ini yang menyebabkan kenapa remaja dengan ADHD itu sering berkonflik dengan teman, karena prematur exit. Jadi, kontrol terhadap pikiran, walaupun mereka tidak hiperaktivitas, tapi impulsivitasnya nggak pernah bisa berhenti. Jadi, kerap asumtif, cepat mengambil kesimpulan, dan langsung mereka pekannya berlebihan atau oversensitif, nah itu langsung kena ke emosi mereka, yaitu dalam arti, waduh, kok dunia tidak adil, atau
kok saya begini, kok saya begitu. Nah, itu yang membuat remaja akhirnya peka, sensitif, yang tergantung karakter. Kalau dia cenderung anaknya pendiam, mendem ya, kalau orang Jawa bilang mendem di jero gitu ya, dia akan sedih, kepikiran, kayak nggak senang, nggak bersemangat untuk berteman begitu ya. Tapi kalau dia externalizing, karakternya cenderung untuk menunjukkan, nih saya beda nih, aku nih seperti ini. Jadi mereka nggak segan-segan untuk berantem, berkelahi. Nah, karena memang mereka mengalami kesulitan mengolah respons, jadi penting sekali kita sebagai orang tua nanti ketika menghadapi masalah pada masa remaja ini, saya beberapa kali melakukan sesi terapi keluarga, jadi sudah tidak lagi dengan remaja, tapi remaja dengan orang tua secara individual maupun berkelompok bergantian untuk memahami pola pikir remajanya. Ya. Karena kalau kita tidak mulai dengan pola pikir dan perasaan mereka, langsung ke solusi, itu bisa nggak cocok. Contohnya begini. Contohnya, ini seorang remaja sedih. Teman baiknya sedang ulang tahun, dia tidak diundang. Ya. Nah, kalau remaja lain, ya sudahlah nggak diundang, masih banyak teman ya. Tapi kalau buat anak dengan ADHD itu sakit hatinya berlipat. Sedih bahwa kok saya dibegitukan ya. Nah, kadang sebagai orang tua kita berusaha menghibur, tapi caranya nggak tepat. Misalnya gini, udahlah, dia nggak usah dipikirin. Teman kamu tuh banyak, gitu aja kok sedih. Nah, approach seperti ini yang membuat mereka makin sedih bahwa kok saya nggak dipahami gitu ya. Padahal maksud kita menghibur, tapi kita belum address, belum menyentuh, mengakui dulu perasaan sedih mereka. Nah, jadi itu salah satu strategi yang biasa saya berikan kepada orang tua dan remaja untuk yuk kita coba mulai dengan emosi. Nah, jadi ini satu hal bagus ya. ADHD is an excuse. Jadi bukan berarti kalau ADHD harus dipahami, tidak. Tapi it is an explanation. Jadi kita perlu melakukan penjelasan yang lebih dengan cara sabar. Karena begitu mereka dapat penjelasan, mereka paham, mereka langsung go. Mereka bisa bagus. Karena saya punya beberapa teman profesional ADHD, ya dokter, psikolog, ya pengacara gitu ya, atau praktisi dimanapun, mereka sudah bisa lewat dengan segala macam tantangan itu, terus mereka tahu kok, mana sih misalnya bola panas buat saya atau hot button saya itu seperti apa. Nah, itu pentingnya kita bisa bantu anak. Oke. Saya akan masuk ya, Ibu Bapak, ADHD dan pertemanan. Jadi Watson dan beberapa tokoh lain ini mengatakan terjadi rejection sensitivity. Jadi 99% anak dan orang dewasa dengan ADHD itu sangat sensitif terhadap penolakan. Ya. Nah, jadi kalau mereka nggak dilibatkan, mereka nggak diajak, mereka nggak disertakan, itu ya tadi bisa kepikiran, bisa marahnya luar biasa. Nah, ini beberapa ciri. Beberapa ciri ada di anak remaja kita, kadang-kadang mungkin tidak semua. Misalnya terlalu pemalu, lalu kemudian sangat marah atau emosional kalau dikecewakan oleh orang lain, ya. Menetapkan standar yang tinggi untuk orang lain, sementara dia juga nggak bisa mencapai standar itu. Contohnya, mereka janji nih, zamannya mungkin sekarang online ya, saat offline janji mau ketemu lah, misalnya di sport center, lapangan olahraga tertentu, lapangan futsal. Dia udah datang tepat waktu. Nah, pada saat temannya telat 5 menit, udah marahnya minta ampun gitu ya. Padahal selama ini dia suka telat. Nah, jadi kadang-kadang pemahaman terhadap konteks ini yang mereka sering meresponsnya jadi tinggi sekali atau berlebihan. Lalu kadang mereka punya harga diri yang rendah dalam arti saya tuh nggak bisa apa-apa. Mereka lupa bahwa mereka punya banyak hal yang positif. Kadang merasa cemas dalam situasi sosial, maksudnya gini, aduh ini banyak banget sih orangnya, aduh jadi gelisah. Padahal tadinya kalau di rumah dia percaya diri, dia kalau sama temannya kalau ngomong juga oke, begitu. Ada di situasi yang lebih besar dia jadi kesal atau kecewa. Terus kadang kalau kesal tuh sampai
menyakiti diri sendiri. Jadi klien-klien saya yang remaja, ADHD atau dewasa ADHD, kalau kesel bisa bawa kepala. Kok saya bisa kayak gini sih gitu ya. Itu sambil saya terapi. Sampai saya bilang, coba kamu tarik nafas, saya ajarkan grounding dulu, menenangkan diri untuk mereka lebih tenang. Nah, sampai menarik diri atau merasa gagal karena tidak dapat memenuhi harapan orang tua atau tuntutan orang lain. Nah, ini kepekaan terhadap penolakan ini yang biasanya memang banyak dialami oleh remaja. Nah, oleh karena itu mereka bisa dua sih, kadang-kadang jadinya ke teman mau melakukan apa saja. Jadi mengedepankan pertemanannya, terus kepentingan dirinya dikorbankan karena mereka takut kehilangan teman. Ini juga salah satu yang nanti kita perlu highlight, kita lihat sama-sama. Nah, ketakutan kehilangan inilah yang saya juga sedang bantu beberapa klien, membuat mereka kadang-kadang jadinya misalnya sama games online gitu ya, nggak bisa putus selain mereka addicted terhadap gamesnya, tapi setelah diwawancara itu saya takut nanti sama teman-teman ditinggal. Kalau saya nggak online pada waktunya jam 12 malam sampai jam 1, grup saya akan meninggalkan saya. Nah, ternyata kita harus tahu why-nya ya, kenapa itu. Nah, kadang-kadang mereka nggak mau. Kalau udah takut banget ya, mereka kadang-kadang jadi takut untuk mencoba. Beberapa klien saya sedang bantu karena takut pacaran mereka. Kenapa takut ditolak? Padahal umurnya sudah waktu pacaran, 22 tahun, 23 tahun, you just go with berbelajar pacaran gitu. Karena mereka punya harapan, punya ketakutan dulu waktu pas SMA-nya, pernah ditolak, pernah sakit hati, padahal namanya cinta monyet ya. Tapi karena mereka sangat sensitif untuk hal negatif, jadinya tuh berbekas. Nah, itu yang perlu banyak dialog sama ditenangkan bahwa nggak apa-apa mengalami hal yang negatif, yang penting kamu bisa belajar dari hal tersebut. Oke. Nah, adakah yang sudah putra-putri jatuh cinta? Jadi saya sedang handle beberapa klien SMA, ini sedang falling in love. Ya, mohon maaf, ini sepertinya saya terlempar. Tadi sampai mana ya? Oh iya, ya, silakan lanjut Bu Indri tadi ini. Iya, tadi terlempar, nge-lag lagi. Jadi dengan pacaran ini juga PR banget Bapak Ibu. Jadi gini, mereka tuh kan sangat attach dengan pacarnya. Jadi saya sedang bantu terapi 2 klien saya yang SMA dan 1 lagi sudah kuliah. Jadi pada saat pacarnya nggak perhatian, mereka marah sekali sampai ngamuk. Ngamuknya itu bukan marah-marah gimana, tapi kayak yang marah. Jadi misalnya nggak mau belajar, terus banting pintu, lalu yang ngomel-ngomel nggak jelas, lalu bahkan kalau di situ ada orang tuanya udah maunya berantem gitu ya. Karena mereka punya satu keyakinan yang terlalu cepat. Jadi ini kalau pacar saya nolak saya, berarti saya nggak bisa nikah nanti. Saya nggak akan punya pasangan. Nah inilah yang kenapa saya selalu melakukan pendekatannya terapi kognitif pada anak dengan ADHD, karena disitulah ketahuan cara pikir yang keliru, yang perlu berkali-kali diingatkan dan dibantu dia untuk menyadari bahwa kamu masih usia let's say 14 tahun, 15 tahun. Hubungan kamu dengan pacar kamu ini seperti apa sih? Emang mau menikah hari ini? Secara hukum nggak boleh kan, masih di bawah umur. Saya bilang gitu. Enggak sih, Bu Indri. Tapi saya tuh takut banget kalau dia nggak jawab telepon saya, berarti saya akan diputusin, terus saya nggak bisa punya pacar, terus saya nggak bisa punya istri, terus saya nggak bisa nikah. Itu padahal masih muda anaknya. Jadi mereka punya pola pikir yang sangat intens dengan pikiran mereka. Nah, padahal tadinya tuh mereka sangat punya banyak minat. Jadi misal tadinya anaknya kreatif, suka ini, suka itu, bisa ini, bisa itu, begitu sudah pacaran, udah deh. Di pikirannya cuman pacarnya aja. Nah, menurut orang tua kadang-kadang sering salah sangka. Orang tua pikir ini pacarnya posesif. Bu, pacar anak saya posesif deh. Anak saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Lalu saya ajak dialog orang tuanya dan si remaja ini. Bukan pacarnya yang posesif ibu, tapi anak ibu pikirannya posesif terhadap pacarnya. Yang kita bantu anak ibu supaya kita sama-sama, dan kita bantu remaja ini supaya lebih melihatnya lebih luas gitu. Nah, ini membuat akhirnya hubungannya dengan teman jadi nggak stabil. Nah, terus kalau putus juga mereka down-nya luar biasa. Ini perlu kita bantu karena gini, kalau yang lain putus, mereka langsung oke, nanti ganti. Namanya juga anak SMP SMA ya, pacaran bisa kata seminggu nanti ganti lagi gitu ya. Tapi buat anak-anak ADHD itu kalau diputusin, itu mereka sedihnya gitu ya, itu bisa lama. Dan kalau kita tidak paham, ini mereka bisa tidak bersemangat apapun. Nah, karena punya hyperfokus. Ya, ini sungguh menarik. Satu sisi susah fokus, tapi begitu sama pengalaman negatif mereka hyperfokus, atau sama hal yang mereka suka mereka hyperfokus. Jadi memang ini yang bisa perlu kita cermati bersama. Nah, saya akan masuk ke beberapa contoh pola pikir yang salah yang kadang-kadang anak-anak dengan ADHD ini menerjemahkan persahabatannya begitu ya. Contohnya berpikir hitam putih. Hitam putih itu seperti ini ya. Kalau nggak yang di bagian hitam, di bagian putih, nggak bisa di bagian tengah. Jadi disebutnya black and white thinking. Jadi misalnya begini, kalau saya nggak membalas telepon teman saya nggak akan dianggap sebagai teman. Jadi saya harus meladeni dia sampai kapanpun. Walaupun udah ngantuk juga mesti diladeni. Nah, ini yang nanti kita lihat di mana sih pola pikir yang kerap salah. Atau menyimpulkan dari satu hal menjadi hal umum. Jadi dari satu hal saja dia menjadikan ini kesimpulan umum. Contohnya temannya biasanya sama dia akrab, tapi hari ini tuh dia kayak nggak ditegur gitu ya sama temannya. Tuh dia bilang, wah saya udah nggak baik buat teman saya gagal untuk jadi teman yang baik. Nah ini padahal hanya satu peristiwa dan kita belum tahu kenapa dia seperti itu kan, temannya ini menyuekin dia. Bisa aja dia lagi sakit gigi atau emang dia lagi punya teman berbeda dan dia lagi nggak pengen tahu teman yang lain. Nah, tidak ada hubungannya dengan si anak ini. Tapi anak ini menyimpulkannya sudah begitu cepatnya bahwa ya udah emang semuanya adalah saya nggak pernah baik buat teman saya. Nothing good ever happens. Saya selalu dapat yang jelek-jelek pengalaman saya. Terus kan kalau everything is always rubbish, bahwa semuanya tuh cuman buat saya tuh nggak ada apa-apanya. Jadi ini nih yang kita mesti lihat pola pikir apa yang sering muncul di anak-anak. Lalu kadang remaja dengan ADHD dalam pertemanannya ini sering melakukan filtering. Filtering itu filternya terhadap yang enggak failure. Jadi kalau zoom in, zoom out ya. Kalau di kamera tuh ada zoom in, kita menggedekan gitu ya, mendekatkan si objek jadi besar, atau zoom out gitu kan, menjauhkan. Yang dia dekatkan itu adalah kegagalan. Contohnya, dia pernah di satu kegiatan bermain sepak bola atau futsal, dia nggak bisa memasukkan gol karena belum fokus gitu ya. Dia akan bilang, aku tuh nggak disukai teman karena aku tuh gagal waktu itu menggolkan ke gol lawan. Nah, jadi event itu yang dia coba kuatkan. Dia nggak melihat suksesnya, keberhasilannya yang lain dengan pertemanan. Nah, berikutnya adalah melakukan diskon terhadap hal baik. Nah, ini juga terjadi dengan remaja ADHD adalah ketika dia misalnya tidak dipilih. Kan kadang-kadang dalam sekolah terus suka ada kerja kelompok. Nah, mereka kadang-kadang tuh nggak dipilihnya karena mereka punya isu kan untuk membuat prioritas, untuk mengumpulkan tugas, untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi temannya kadang-kadang pilih, waduh, sama yang biasa aja gitu ya. Nah, ini nih membuat anak akhirnya melihat bahwa dia tidak bisa melihat sisi baiknya, cuma melihat aku memang nggak dipilih sama teman-teman gitu. Nah, satu hal yang perlu dibantu adalah sisi positif apa yang dia punya. Nah, makanya nanti di sesi terakhir kita mesti lihat apa sih talentnya anak-anak ini. Karena kalau kita fokus sama hal yang lemah, dia akan capek. Kemarin 2 hari lalu saya konseling dengan remaja ADHD, usia 15 tahun. Dia kelas 9, di kurikulum sekolahnya itu kelas 9 masuk SMA, materinya susah-susah gitu ya. Nilai dia di term 1 ini, nilainya sudah E gitu ya, paling bagus D. Karena nilainya pakai huruf ya. Dan dari sekolah sudah ada warning, ini bisa nggak naik kelas ke kelas 10.
Nah, klien saya ini mengalami bahwa dia tuh udah belajar mati-matian. Bukannya nggak belajar. Pokoknya setiap hari tuh belajar dari jam 7 malam atau setengah 8 sampai jam 11, kadang sampai setengah 12. Berusaha mengejar semua materi, tapi setiap saat, pada saat ulangan dia lupa lagi. Lalu pada saat dia harus presentasi, dia bisa blank. Nah, anak ini memang di akademik punya tantangannya banyak. Nah, dia selalu melihat bahwa saya nggak ada apa-apanya. Nah, padahal dia tuh bagus di tenis, dia bagus di dancing, dia juga bagus di dalam menyelesaikan masalah teman. Jadi walaupun di ADHD dia tuh pengertian. Jadi dia sering dapat jadi tempat curhat buat teman-teman di kelasnya. Nah, ini dia nggak bisa lihat sisi positifnya. Kadang-kadang melakukan diskon. Nah, lalu jumping tukang kelasnya tuh suka lompat. Jadi kayak gini, mind reading. Jadi seolah dia kayak tukang ramal, bisa semua teman di sekolah nggak suka aku. Padahal yang nggak suka sama dia misalnya cuma 1-2 gitu ya, yang pernah bilang secara verbal kepada dia. Atau dia menjadi fortune telling. Jadi masa depan saya nggak akan berhasil. Ini saya mengalami dengan klien yang sudah kuliah. Dia itu nilainya bagus, lulus SMA bagus, dapat ke luar negeri, juga sekolah publik ya, sekolah negeri di Amerika. Pada saat online learning dia kembali ke Indonesia dan dalam kondisi depresi. Jadi dia balik ke saya lagi, umurnya 21 tahun. Dia fortune telling, dia bilang memang dia ada kegagalan di satu mata kuliah filsafat. Filsafatnya susah karena belajar tentang filsafat Yunani, bukunya kan kalau luar negeri tebal-tebal bahasa Inggris. Dia punya isu konsentrasi kan. Jadi dia di ujian itu harus ngulang. Ngulang tuh bukan 1 tahun tapi ya, jadi remedial. Nah itu langsung drop. Dia fortune telling mengatakan gini, ini saya gagal dalam ujian ini, nanti teman saya pada nggak suka saya, nanti juga kuliah saya gagal. Nah ini juga kita mesti bantu ya, di mana kesalahan berpikirnya. Atau magnification, jadi menggede-gedekan. Jadi kayak kita punya loop kaca pembesar, itu terus yang dilihat, atau zoom in tadi. Jadi kita bisa coba lihat, kadang melakukan emotional reasoning, jadi lebih memfokuskan sama emosi yang negatifnya. Misalnya, saya malu sekali karena saya nggak bisa fokus. Itu aja yang dia fokuskan gitu ya. Padahal dia punya hal lain. Nah, kadang-kadang di anak dengan remaja yang ADHD itu punya banyak idealisme. Teman saya harusnya ngerti saya, keluarga saya harusnya ngerti saya, guru saya harusnya ngerti saya. Nah, pada saat dia banyak menuntut orang lain, sebetulnya ketika orang lain tidak mencapai harapan itu, dia kecewa. Misalnya pada saat teman tidak nelfon dia hari itu, dia punya satu asumsi, teman harus perhatian sama dia, tapi begitu temannya lupa nelfon atau tidak menelpon, namanya juga remaja, pengen nelfonnya sama yang lain hari ini, itu bisa kecewa. Nah, tadi labeling, tadi saya sudah bahas ya tentang labeling. Nah, itu yang cukup kita mesti lihat di remaja dengan ADHD ini. Strategi kita apa? Sebagai orang tua, kita perlu bantu mereka kayak memereteli. Mereteli itu memecah-mecah ya Bapak Ibu. Ini sebelum kita kasih solusi, apa sih yang dia rasakan? Makanya tabel ini bisa bantu antisiden. Situasinya apa? Ceritakan deh nak. Ceritakan apa sih yang terjadi. Lalu fokus sama dia, anak ini apa sih yang kamu rasakan, feeling. Apa yang kamu pikirkan dengan itu? Sama apa sih setelah itu yang kamu lakukan? Nah, Bapak Ibu, ini nggak sebentar. Pada anak ADHD kadang-kadang nggak bisa mikir, blocking. Ya udah jangan dipaksa. Aku udah lupa, nggak ingat. Artinya stop, bertanya. Kalau udah begitu. Kalau saya pun sedang konseling atau terapi dengan anak remaja ADHD, begitu ditanya antecedents, dia bilang lupa miss, nggak bisa. Ya udah, saya berhenti di situ, terus saya bantu dia menenangkan. Kita coba gali dari aspek lain. Kemudian setelah membantu mengingat ya, karena itu kan nggak mudah mengingatkan satu situasi secara runut. Lalu kemudian setelah dia bisa mulai, oh ingat-ingat waktu itu saya lagi marah sih sama mami. Oke, marahnya kenapa? Yang bagian bikin kamu marah itu bagian yang mananya? Terus bagian tubuh kamu yang sakit yang mana? Itu sampai segitunya harus kita bantu mereka sebelum kita bisa membantu dia dampak dari tindakan ini kepada dia dan orang lain. Nah, dan ini jangan kaget, ada di sini notifikasi bisa berhari-hari prosesnya, bisa panjang untuk mengupas ini. Cuma kalau kita sudah tahu kenapanya, jadi mudah sih untuk bagaimana nanti bantu dia untuk deal with this, mengatasinya. Jadi pada anak ADHD ini dengan pertemanan kadang-kadang memang suka ekspresi emosinya jadi emosional.
Emosional tuh bisa nangis-nangis, bisa nanti marah-marah, terus suasana hatinya bisa berubah-ubah sangat cepat, sulit menenangkan diri kalau marah, kadang cenderung melawan pada teman yang dia tidak merasa satu visi, atau orang dewasa yang dianggap ini orang tidak memahami saya, lalu sulit menerima masukan. Jadi mereka kadang-kadang diberikan umpan balik, mereka enggak kok nggak kayak gitu. Ini kadang-kadang suka defensif gitu ya. Tidak dapat mengontrol emosi. Nah, kalau sudah masuk ke emosi negatif, dia tuh kayak terpatri, susah bangkit gitu. Nah, sehingga kita bisa coba bantu dengan tadi. Sebelum kita membantu apa itu emosinya, kita bantu dengan penjelasan seperti ini. Pada saat dia bilang, saya marah, maka pengakuan yang paling penting terhadap rasa marah. Ibu paham, kamu marah sekali. Nah, ini marahnya kayaknya marah banget nih, karena kamu sampai pusing banget di sini. Itu tuh perlu sekali mereka dapat pengakuan seperti itu. Bukan berarti kita menerima ya, tapi mengakui emosi itu membuat dia lebih lega dan dia langsung turun emosinya. Itu penting karena ADHD ini kalau lagi tinggi emosinya, secara neurologis kan dia juga tinggi aktivasinya. Itu kalau kita tenangkan nggak bisa, tapi kalau kita calmingnya dengan paham deh kamu tuh lagi nggak enak, lagi nggak happy, dia tenang emosinya, turun pelan-pelan, itu nanti bisa mudah kita masukkan rasionalnya. Jadi yang bikin kamu marah tuh apa sebenarnya? Nah, itu kadang dia bercabang-cabang untuk menjelaskannya. Itu mesti bertahap, baru kemudian setelah tenang emosinya baru dia bisa menceritakan dan kita coba bantu dia. Sekarang masih seperti apa marahnya? Kalau pakai 0 sampai 10, 10 marah sekali, 0 tidak marah, kamu jadi mana? Itu bantu juga buat mereka menjadi konkret. Jadi kalau bicara dengan mereka tuh mesti konkret, mesti jelas. Nah, sehingga kita bisa bantu untuk mengenali emosinya. Oke, lalu tadi kalau memang anak-anak masih marah, kita coba bantu menenangkan. Terus ada percakapan rutin, Bapak Ibu. Biasanya kan suka ada tuh mother talk, daddy talk. Jadi dengan ibu dengan ayah gantian. Terus bantu anak kita menyadari hot buttons. Jadi dia tuh paling akan sekali marah berhubungan dengan apa? Biasanya 3 hot buttons itu. Harga diri, yang kedua kemampuan, kompetensi, yang ketiga adalah gini, kalau dia tuh bakal tersinggung kalau orang menyinggung pride-nya, itu harga diri. Oh, kamu nggak bisa tuh, atau kamu payah, itu tuh bisa marah. Dia harus sadar apakah karena itu, atau yang kedua karena kompetensi, misalnya, waduh kalau berhubungan dengan pelajaran yang susah atau dia nggak bisa, dia langsung marah. Yang ketiga adalah otoritas. Otoritas itu dalam arti kalau dia dibatasi, kamu nggak boleh main game, bisa marah. Jadi kita mesti ajarkan apa yang bisa membuat dia marah, karena ini dalam pertemanan, kalau dengan keluarga marah kita masih ngerti ya, tapi kalau sama teman, dia bisa reaksinya berlebihan dengan hot buttons ini, penyebab marahnya, temannya nanti kabur gitu ya, kaget. Lalu mengajarkan anak dengan menerapkan strategi pemecahan masalah yang tepat. Maksudnya gini, kalau udah tahu misal masalahnya dia nggak bisa menahan emosi, kamu mau pakai cara apa? Banyak cara, ada cara anak-anak remaja yang oke deh, saya diam dulu deh kalau saya lagi marah, atau saya jauh dulu dari kelompok saya bilang sama teman saya nggak bisa ngomong, saya lagi marah. Itu pun udah bagus, dia punya cara itu. Jadi dia nggak langsung ngomel. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah saya selalu mengingatkan untuk temukan keunikannya, karena gini, ADHD itu kan juga challenge ya, tapi from nobody to somebody itu penting. Jadi kalau memang nggak di akademik, mereka punya skill apa? Karena begitu mereka punya bangga, itu mereka punya harga dirinya baik, emosinya bisa lebih menjadi stabil pelan-pelan. Itu ya, ini 2 hal ini yang bisa dilakukan secara praktis. Nah, sebelum saya akhiri sesi ini adalah ada quotes menarik sih dari Gandhi. Kadang kan kita selalu bertanya, anak saya itu strength-nya apa ya? Bapak Ibu, strength itu tidak datang dari suatu hal yang hebat, kemenangan. Tapi kalau dia dari belajar pelan-pelan dari tidak bisa menjadi bisa sedikit, bisa agak banyak, bisa lumayan sampai bisa, itu adalah develop your strength. Jadi sebenarnya pada saat kita mencoba melalui berbagai macam paparan, kesulitan, dan kita tidak menyerah, itu adalah strength. Jadi memang dari anak ini yang kita coba kuatkan adalah kamu nggak pernah menyerah, nak. Memang itu susah, tapi begitu dia bisa, itu oke.
Nah, misalnya nggak mudah untuk menghafal lagu. Begitu dia bisa menghafal satu bait gitu, wow, itu udah oke. Nggak mudah misalnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran atau ayat suci yang lain gitu ya. Tapi begitu dia bisa, itu oke. Jadi memang hardship ini yang menjadi lebih penting ketimbang piala gitu. And then buat kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang luar biasa adalah lepaskanlah rasa takut itu, karena sebenarnya kita bisa yang paling penting memahami anak jalan bersama, lalu kemudian kita jadi apa? Teman berkelananya. Jadi kita sama anak teman berkelananya dalam memahami diri mereka, dan ini adalah yang paling penting dalam parenting anak dengan ADHD. Itu kira-kira dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indri atas materinya yang luar biasa. Jadi Ibu Indri, tadi saya baca-baca di chat, ini cukup mengandung bawang ya. Materi dari Ibu Indri ini udah cukup nih bikin para peserta, khususnya mungkin para ibu di sini sudah agak mellow nih. Nah, belum cukup sampai di sini aja. Jadi setelah ini langsung kita akan melanjutkan ke narasumber kedua kita. Mungkin akan mengandung banyak bawang lagi, ya kan? Ya, jadi ada sharing dari orang tua anak dengan ADHD, itu dengan Ibu. Langsung aja kepada Ibu Firmayeni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Susan, terima kasih Bu Indri. Ya, saya Vima dengan punya anak 4 yang terdiagnosa semuanya ADHD, kecuali yang bungsu ada komorbidnya dengan ASD. Anak saya yang besar itu sudah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SD kelas 5, yang bungsu kelas 2. Saya dari kecil, anak-anak ini saya sudah lihat bahwa ini anak-anak ini emang aktif. Jadi saya dari kecil sudah bikin strategi. Anak ini ketika pertama itu kan pasti mengenal dengan keluarga dulu. Yang pertama memahami anak dulu. Jadi ketika udah memahami ini kita bawa ke keluarga. Jadi ketika di keluarga, anak-anak ini saya kenalkan dengan keluarga ya istilahnya. Halo? Bisa terdengar? Ini mana? Halo? Iya, terdengar. Silakan. Bu Vima, silakan. Ya, jadi ketika masih kecil mereka ini saya kenalkan dengan keluarga besar, misalnya dengan sepupu. Terus ketika mereka minta nginep, saya izinkan tanpa saya. Jadi biarkan mereka dengan saudara sepupunya, tapi tanpa saya ikut nginap gitu. Kalau mereka siap, oke. Ketika mereka tidak siap, tidak. Itulah strategi pertama saya untuk mengenal mereka dengan selain saya, keluarga bapak dan keluarga inti ya. Nah itu pertama. Terus kedua itu setelah mengenal keluarga besar, mereka saya bawa ke lingkungan. Ke lingkungan dulu, karena lingkungan rumah yang pertama mereka kenal selain keluarga. Jadi susah ya kasih ngawal mereka, susah soalnya mereka bingung, pasti bingung soalnya ini ngapain sih gitu. Terus tapi saya tetap bawa ke kegiatan saya, ke lingkungan. Maksudnya mereka kenalan. Setelah berkenalan itu ya mereka pasti diam itu udah pasti diam, soalnya mereka nggak tahu ngapain. Ya saya biarkan saja, maksud ketika dia sendiri, tapi kalau dia bisa untuk ngobrol ya silakan, alhamdulillah gitu. Tapi kalau terjadi sesuatu di situ dengan temannya, ya saya lihat, maksudnya istilahnya ya kalau misalnya memang sudah berbahaya saya tarik, ya saat itu pun saya pulang, atau misalnya saya selesaikan di situ dengan anak untuk minta maaf atau gimana, misalnya permasalahannya apa, misalnya permainan atau apa gitu, maksud saya selesaikan di saat itu. Satu hal lagi, bukan tekanan sih, saya ke anak itu bilang, kamu ketika
ditinggalin teman nggak enak kan? Iya Bu. Jadi kamu carilah teman yang tidak ada temannya gitu. Jadi mereka ngikutin gitu karena mereka sering ditinggalin teman. Itu udah pasti, soalnya mereka tuh kayak, aduh kok saya berbeda, maksud saya nggak bisa. Nah, pasti dia akan melihat teman yang sendiri juga. Nah, itu yang mereka deketin sebenarnya, istilahnya di sekolah juga asalnya begitu gitu. Nah, ngikut ya, udah ngikutin kayak gitu, terus mereka itu ada hal yang apa ya istilahnya, mentok. Itu pasti mentok gitu. Mereka nangis kalau misalnya apa ya, emosi ya, maksudnya istilahnya emosinya gitu. Nah, itu pasti pulang ke rumah cerita, saya harus begini, kenapa saya begini gitu. Ya saya dengerin dulu. Kalau saya sih dengerin dulu cerita anak itu sampai di mana, nanti kalau sudah selesai saya bilang paling namanya siapa. Terus ketika sudah bilang namanya ini terus kenapa? Bu, saya ditinggalin. Saya udah begini, dia pasti merasa benar gitu. Saya suka sedih tuh gini ketika mereka itu gimana ya istilahnya, tidak diajak bermain misalnya. Ke-mute Mbak Vima. Uni ke-mute. Ibu Femi, Ibu Vima bisa di unmute dulu. Suaranya sepertinya ke-mute, Ibu. Ya. Ketika saya bilang, oh nggak diajakin, terus kamu ngapain? Ya saya lari aja sendiri gitu. Oh gitu, iya. Terus kamu senang? Ya udah. Saya suka memberikan kesempatan dia untuk ya udah kamu lakukan yang menurut kamu baik dulu gitu. Nanti pas pulang baru saya bilang, saya tanya lagi ke anak-anak tuh, kenapa nggak diajakin, kenapa gini, terus kamu mau lagi nggak berteman gitu? Oh nggak mau, ya udah, saya nggak pernah maksakan seperti itu, ya tinggalkan. Cuman saya suka bilang gini, kamu kalau berkelompok, kamu terserah mau jadi leader, mau jadi provokator, mau jadi trendsetter, silahkan. Itu kamu yang nentuin. Jadi anak-anak saya itu ternyata tidak bisa menjadi leader, tidak bisa menjadi trendsetter dalam kelompoknya, tapi sering jadi provokator. Kenapa jadi provokator? Karena mereka ini punya ide yang nyeleneh. Apa? Nge-lag ya? Oh. Ya, jadi seperti kayak anak saya yang di pertama, suka kadang-kadang misalnya lagi enak, gue pengen ini gitu. Nah, otomatis kan si anaknya ini teman-temannya itu pasti aneh gitu. Maksud kenapa ya ini gue kata gitu. Dan otomatis teman-temannya tuh istilahnya anak nih ya. Tapi dia tuh punya dalam komunitas tuh, dia punya sesuatu yang sebenarnya mengaku. Ya karena idenya itu, mereka ini sebenarnya bisa berteman banyak, tapi tidak bisa tidak bisa semuanya masuk tuh nggak bisa. Tapi mereka ini pasti punya satu atau dua teman yang dijadikan soulmate-nya. Itu. Dan buktinya kalau mereka, saya tanya, siapa aja teman-teman mereka tidak bisa jawab. Karena apa? Karena mereka nggak mau ya istilahnya agak pusing dengan banyak orang gitu. Tapi kalau dengan satu atau dua teman dia pasti akan nyambung dan disitulah mereka akan bercerita semuanya dia itu gimana dia, dan dia pasti akan cerita dengan saya, Bu,
si ini, dan itu cuma 1 atau 2 orang yang dia cerita, tapi tidak semuanya karena dia tidak orang yang tidak bisa dengan banyak orang gitu. Nah, saya selalu bilang ketika kamu punya teman 1 atau 2 orang ini, kamu harus bisa menjadi apa ya istilahnya, loyal ya istilahnya. Begitupun pasti dia juga akan loyal dengan anak saya gitu. Jadi anak-anak ini memang gimana ya, saya suka, apalagi kalau misalnya pokoknya gini, ketika ada sesuatu yang ini kita tuh jangan pernah pikiran bahwa ini anak gimana ya istilahnya, ya Allah gue tuh berbeda tuh, jangan gitu. Soalnya saya nggak pernah gitu, nggak pernah maksud istilah ketika anak bercerita ya udah saya dengarkan gitu, terus tuh Bu kenapa ini, kenapa saya begini, ya udah terus saya bilang kamu lakukan apa yang menurut kamu benar, tapi jangan pernah nyakitin, soalnya kamu disakitin nggak enak gitu kan. Iya Bu, ya udah kamu jangan nyakitin orang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak saya itu tidak ada konfrontasi dengan dengan orang, hanya mereka tuh pasti melampiaskannya di rumah. Dengan saya itu udah pasti cerita apapun, jadi komunikasi itu paling penting bagi saya gitu. Mungkin Uji mau cerita gimana dengan temannya? Jadi mungkin ini ya, saya di sini ada anak-anak saya yang cerita gitu ya masalah dia dengan temannya. Karena saya juga lihat kalau anak saya itu agak sering ditinggal gitu. Maksudnya ketika bermain sering ditinggal, terus dia kadang nangis, itu udah pasti gitu. Cuman mungkin anak saya sendiri yang merasakannya ya. Mungkin Uji cerita. Sok cerita dulu, sok cerita. Sini. Sok ke Bang. Sok Uji dulu. Ya udah bismillah, sok bismillah. Yuk. Nih, Uji. Assalamualaikum. Halo Uje. Halo Uje. Ya Uje. Uje cerita gimana kalau Uje berteman? Ya, Uje kalau berteman cuman diam. Gimana? Palingan Uje diam dulu sampai disamperin. Kalau udah disamper baru main. Tapi kalau main juga Uje sendiri lagi. Soalnya kayak nggak enak gitu. Ngerti lah Uje juga. Ya seperti itu gitu. Mas tuh mereka juga kadang-kadang bingung gitu ya. Jadi saya itu selalu bilang bahwa ya sudah, kamu jangan paksakan untuk ikut main di situ gitu. Keluar, pulang, biar kamu tenangin di rumah. Habis itu saya pasti bilang bahwa kamu ya sudah, kamu cari teman yang sendiri lagi gitu. Karena mereka akan klop dengan yang sendiri lagi gitu. Ketika banyak itu pasti mereka tidak bisa gitu, pusing mereka gitu. Itu memang kalau bagi saya tuh rata-rata gitu. Nggak bisa mereka banyak tuh kayak yang berisik ya, istilahnya kayak aduh saya harus gimana gitu, nggak bisa gitu. Jadi ya udah saya bilang jangan paksakan kamu di situ, keluar. Nah, itu kalau Abang gimana Bang? Abang sini Bang. Sini cerita dulu. Ini anak saya nih karena yang SD juga mengalami yang sini Bang. Cerita kamu yang tadi. Abang. Ini yang SMA. Tak ceritanya. Ya kalau saya mah main ya main aja, nggak mandang mau dia mandang saya misalnya adik-adik atau apa ya, main aja biasa. Mengalami kendala nggak kamu teman berkelompok, kerja kelompok? Ya kendala gitu mah ada, misalnya saya kurang klop atau gimana ya, cuman ya saya ngasih aja, saya emang nggak bisa di bagian ini ya, mereka biasanya ngebantu saya juga. Terus kamu gimana cara?
Ya gitu, apa deket biasa main aja. Kalau ditinggalin gitu sedih. Ya itu mah waktu dulu mah ya dari zaman kakak saya juga kalau misalnya ditinggalin ya nangis, cuman ya di depan ini gitu. Depan teman-teman pasti mereka pulang ke rumah, maksud pasti mereka akan bercerita dengan saya gitu. Bu kenapa ini, maksud. Jadi saya suka bilang udah jangan dipaksakan untuk ikut ke situ gitu. Saya suka seperti itu gitu, jangan paksakan karena nggak akan bisa gitu. Untuk kakaknya yang kuliah ini ya mungkin nggak bisa karena ada kegiatan, jadi saya hanya bisa, ya saya cuma bilang bahwa mereka ini akan ada kendala dengan ya, pasti mereka kendala itu pasti ada, tapi jangan pernah kita berhenti untuk berkomunikasi gitu. Itu aja kalau saya sih. Jadi benar kata Bu Indri bahwa kita harus ada sering komunikasi biar anak-anak ini tidak tidak merasa sendiri gitu. Sendiri ya, karena apalagi anak saya juga pernah bercerita tentang pacaran. Bu, boleh nggak saya PDKT dengan perempuan? Boleh, kata saya, silahkan. Terus Bu, saya putus. Ya udah, kalau putus ya kamu berarti nggak cocok, kata saya tuh seperti. Jadi komunikasi itu benar gitu. Jadi anak-anak itu pasti kembali ke kita gitu. Kita jangan ninggalin mereka gitu. Kalau saya lagi kalau misalnya apa tuh saya benar tinggalin, saya dengarkan cerita anak-anak itu sampai selesai. Dia mau marah, mau nangis, mau apa, ya saya menampung gitu. Maksud saya juga sedih gitu. Mas saya nggak ngeliatin anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga, oh iya saya harus begini, oh iya saya begini gitu. Ya kembali lagi berarti ibu adalah tempat saya untuk pulang. Itu gitu. Jadi, ya ini jadi anak-anak tuh memang agak susah, tapi saya selalu bilang bahwa kalian jangan takut, kalian pasti akan dibutuhkan gitu. Ketika kamu dibutuhkan, kamu jangan sombong. Itu. Dan itu benar terjadi. Anak saya dibutuhkan, tapi dia tidak sombong gitu. Nggak, oh gue enggak gitu. Anak saya loyal akhirnya, dan akhirnya diakui oleh temannya bahwa anak saya punya kemampuan di sini gitu. Akhirnya sampai sekarang anak saya itu bagian yang selalu mobile. Kan anaknya nggak mau diam, pasti di bagian yang suruh ke sana ke sini yang nggak bisa di orang lain. Nah, itu anak saya gitu. Jadi akhirnya teman-temannya pun mengakui gitu. Cuman untuk teman banyak tuh nggak bisa. Itu aja, jangan pernah dipaksakan ketika anak kita untuk ini nggak bisa gitu. Saya juga suka greget, cuman ya udah, ini anak saya memang seperti ini dan tidak bisa ngomong gitu aja. Ya itu aja sih mungkin, soalnya saya juga nahan emosi gitu ya, soalnya saya juga nggak bisa gimana, karena flashback itu kadang-kadang itu jadi agak semacam kesedihan yang aduh gitu bertahun-tahun, tapi ya saya harus hadapi gitu, harus siap gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fima untuk sharingnya yang luar biasa, dan juga untuk anak-anaknya lucu-lucu, tampan-tampan Ibu. Ya, oke. Baik, karena kedua narasumber kita sudah memberikan ilmu, materi, dan juga sharing pengalamannya. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum sesi tanya jawab ini dimulai, di kolom chat saya juga sambil mengirimkan link, jadi Bapak Ibu peserta sambil menyimak pertanyaan dan sesi tanya jawab ini bisa sambil mengisikan link formulir evaluasi kegiatan acara ini. Ya, jadi untuk apa? Supaya nanti komunitas kami bisa melakukan atau membuat acara yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini atau yang sebelumnya, seperti itu. Baik, langsung saya mulai saja untuk sesi tanya jawabnya. Jadi di sini untuk Bu Indri dan Bu Fima sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti akan saya panggil saja untuk menjawabnya, bisa bergantian. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ini saya tujukan kepada Ibu Indri dulu.
Ya, Ibu Indri. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Helda dan Ibu Ica, kurang lebih hampir mirip. Jadi sebenarnya dari materi yang tadi Ibu Indri sampaikan, gitu kan, terkait dengan pola pikir atau mungkin emosi, perilaku daripada anak dengan ADHD ini, apakah memang wajar atau memang semua anak ADHD tersebut mengalami gitu hal-hal yang memang tadi telah Ibu Indri jelaskan, seperti itu. Mungkin kepada Ibu Indri bisa langsung dijawab. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Susan untuk tadi Ibu Mia. Siapa tadi Ibu? Pertanyaannya Ibu, saya nggak bisa baca dari nih. Ibu Helda dan Ibu Ica. Ibu Ica ya, Ibu Ica di Ibu Helda. Jadi pada saat ini saya bicara ADHD remaja ya, dan mereka sudah lebih punya awareness terhadap diri mereka, bahwa mereka punya kendala apakah konsentrasi, ataukah di kendala untuk mengontrol diri. Nah, hanya memang nanti derajatnya beda-beda. Jadi kepekaan tadi muncul. Nah, kalau kepribadian mereka memang sensitif, makin sensitif. Tapi kalau misalnya mereka cuek begitu, ada. Cuma begini, kalau anaknya cuek itu sebenarnya nanti di hati dia akan terasa gitu. Kadang terasa oleh kita, oh anaknya baik-baik aja, tapi sebenarnya dia terpukul juga. Nah, karena pola pikir tadi memang cenderung kepekaan berlebihan tadi, memang itu bukan tanpa alasan. Mereka punya alasan ini karena punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tadi saya senang sekali dengan adik putranya Bu Fima, ya di sini ada 2 tadi kan, menceritakan. Yang satu lagi adalah yang masih kecil, terus lagi yang SD ya Bu ya, bahwa sedih sih itu ditinggalin sama teman, nggak diajak. Terus yang kakak juga ceritakan, jadi mereka punya alasan kenapa mereka jadi kepekaan berlebihan atau sensitif berlebihan, karena mereka dipaparkan pada pengalaman ditolak oleh teman, karena sebenarnya bukan tanpa alasan juga, karena misalnya mereka kurang nyambung tadinya, atau misalnya terlalu banyak bicara, atau nggak bisa ngontrol perilaku. Nah, tapi kan mereka bukan maunya seperti itu kan. Nah, cuman pertemanannya nggak bisa menerima keberagaman. Nah, masalahnya adalah nggak semua komunitas itu bisa menerima. Tadi juga saya tertarik dengan Ibu Yolanda ya, yang bahwa kalau di tempat terapinya yang atau di tempat komunitas lebih nyaman, karena ya kalau di komunitas karena hampir mirip, mereka lebih peka karena mereka jadi oh saya nggak sendirian, itu juga bagus juga sih. Beberapa sekolah inklusi itu lebih terbuka karena anaknya diajarkan, anak-anak regulernya diajarkan untuk setiap anak punya tantangan, jadi kamu bantu dong teman kamu, dan sebaliknya anak yang punya challenge ini juga punya kelebihan. Nah itu sih, jadi memang derajatnya berbeda-beda, tapi memang mereka akan mengalami ini di masa remaja, makin terasa karena pada saat preteen, para remaja ini kan mereka sudah kenal diri mereka, dan pada saat inilah kita sangat butuh untuk mengajak mereka dialog pada saat mereka sedih, dan sebelum kita mencari strateginya, kita ajak dulu mereka paham dulu ini apa seperti ini, lalu kemudian mereka bagaimana untuk bantu diri mereka, lalu untuk bisa berteman apa yang mereka perlu bantu dari diri mereka, misalnya teman tuh nggak suka sama saya karena apa, terus bagaimana saya memperbaiki perilaku saya. Jadi kalau itu terus diajak berdialog, nanti anak ini cukup bisa mengontrol ya perilakunya, dan akan punya teman-teman yang dekat. Tadi juga biasanya memang teman yang dengan ADHD itu nggak banyak, tapi begitu 1-2 teman dekat, akrab banget, karena mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Begitu sih kira-kira. Itu Mbak Susan dari saya untuk yang pertama. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Indri jawabannya. Semoga sudah cukup jelas untuk Ibu Helda dan Ibu Ica ya. Kemudian tadi menjawab sedikit pertanyaannya Bu Yolanda, betul ya Bu ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Ibu Mia, saya tujukan untuk Ibu Fima. Nah, mungkin bisa sharing pengalamannya ya, Bu Fima. Di sini Bu Mia bertanya nih, anak saya tuh suka ngomong, pokoknya ngomong terus, mau nanya, mau debat, pokoknya ngomong terus gitu. Nah, kalau misalkan ada ibunya di rumah, mungkin masih ada yang bisa ngeladenin nih, tapi khawatir. Nah, kalau misalkan sudah sekolah, kemudian apalagi pertemuan tatap muka, nah takutnya nih jadi bahan bulian. Nah, mungkin Ibu Fima bisa sharing kira-kira seharusnya bagaimana ya kita mengatasi hal ini. Silakan Ibu Fima. Ya, mungkin saya juga ngalamin ke yang bungsu ya, karena bungsu
termasuk yang anaknya sering cerewet, ngomong terus gitu. Saya juga mengalami karena kayak pandemi seperti ini gitu ya. Cuma saya bersyukur dengan pandemi gini, jadi anak tuh kan nggak terlalu banyak gitu ya istilahnya. Jadi si anak tuh kan cuma beberapa orang. Jadi dia itu ngomong banyak. Cuma saya suka bilang seperti ini, kamu dengarkan dulu teman kamu bicara atau guru dulu baru kamu ngomong. Karena kalau kamu ngomong terus, kalau saya yang kebungsu, kalau kamu ngomong terus, kamu nggak akan tahu apa yang orang ngomong. Dia pasti bingung kan, seperti itu tuh dia bingung. Nah, emang kenapa Bu? Iya, kamu nanti ditinggalin, kamu masuk orang, kamu masih ngomong, orang sudah tahu-tahu kamu keluar, teman-teman keluar, kamu masih di kelas, nanti kamu gimana? Kamu ngomong terus, kamu ngomong apa? Iya kan saya kan mau ngomong, saya kan cerita dia apa ya. Ini di sekolah nak, kamu di sekolah jangan cerita yang aneh-aneh, masuk sekolah ya kamu nanya yang kamu nggak bisa. Nah, tiba anak saya kan emang cerewet ya Bu ya, istilahnya yang wah gimana, jadi memang perlu perlu terus-terusan ya kembali ke Ibu Indri, maksud nggak bisa sekali Bu. Kalau saya juga gitu, ini juga nggak sekali gitu. Jangan ketika PTM Bu, di online juga anak saya tuh ngoceh Bu gitu, masuk masalah kucing, masalah apa diomongin gitu. Jadi saya suka lagi belajar apa? Kucing emang ini enggak? Kucing lagi bahasa Indonesia ada nggak? Maksud tadi ngebahas kucing nggak? Saya suka seperti itu gitu. Dia stop lagi gitu. Maksud ya itu ya saya juga karena anak saya yang kecil ini yang cerewet, yang 3 lagi tuh enggak. Maksud enggak terlalu mendominasi bercerita tuh enggak gitu. Jadi kalau di saya memang kita harus bisa nginin anak ya, harus tahu bahwa ini lagi apa sih, kamu ngomong apa, kamu di mana, harus tahu gitu. Kalau saya seperti itu, jadi si anak tuh diem, udah diem dulu gitu, jadi jangan ngomong gitu. Jadi kadang-kadang saya juga, gitu nih anak kenapa sih ngomong gitu, lagi ini ngomong yang lain, nah gitu, stop. Nah, saya juga belum tahu apa yang terjadi kalau ketika suasana normal. Ini kan kita lagi pandemi ya, anak saya sih beruntung tidak cuma 5 orang, jadi nggak kelihatan banget gitu kalau dia mendominasi cerita gitu. Itu aja sih. Ya mungkin kitanya jangan berhenti aja Bu, kita harus kasih tahu bahwa ini anak harus jeda di mana, harus diem di mana gitu. Maksud harus seperti itu ya kalau saya gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fima untuk sharingnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Retna Dwi Safitri. Saya tujukan untuk Ibu Indri. Ya, jadi Bu Indri, di sini Bu Retna bertanya, anak saya usia 12 tahun, kelas 5 SD, tapi belum timbul nih rasa ingin bertemannya. Jadi ngerasanya nggak masalah lah kalau nggak punya teman gitu ya. Kebetulan anaknya Ibu Retna ini anak tunggal, sudah sering diajak juga, ayo berteman gitu sebelum pandemi. Selama pandemi juga sudah diajak melalui video call, namun memang belum ada ketertarikan seperti itu. Nah, khawatirnya jika tidak muncul rasa ingin berteman ini, nanti bagaimana? Sedangkan kan anak remaja mungkin pergaulannya juga lebih sulit gitu. Seperti itu, Bu Indri. Jadi kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu untuk mengatasi hal ini? Silakan, Bu Indri. Terima kasih Mbak Susan dan terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaannya. Jadi putra Ibu tunggal, lalu kemudian sudah 12 tahun belum punya keinginan untuk berteman ya. Malah dia happy gitu ya dengan kesendiriannya. Nah, ini tantangan sekali untuk mencoba mengajak dia berteman. Nah, memang pandemi ini jadi kendala terbesar karena semua dengan cara tatap muka secara online itu orang sudah selesai gitu ya, dan buat anak nggak relate. Jadi sebetulnya kalau memang sudah 12 tahun kemudian sudah vaksin gitu ya, bisa tidak ikut klub kecil. Jadi klub tapi yang ada offline-nya selain online-nya. Nah, kadang-kadang kalau hobinya sama, anak tuh lebih relate, lebih bisa ngobrol karena bisa bicara dengan hobi yang sama. Nah, tidak perlu dengan banyak orang dulu, misalnya 1 dulu, nanti 2 teman. Oke, nah kalau kita memang mau coba
pasangkan itu mesti dengan teman yang dia nyaman. Nah, misalnya dia sekarang kelas 6, saya coba, atau kelas 7 ya. Kalau misalnya kelas 5. Kelas 5 ya. Ada nggak dari teman kelas 3 sebelum online ini yang dia cukup dekat, lalu kemudian melakukan secara apa itu dia sedikit demi sedikit daring gitu ya. Bertegur sapa sebentar dengan tema yang kita mau makan siang bareng, bawa masing-masing bekalnya makan siang gitu ya. Tapi di depan layar komputer untuk tanya gitu. Jadi kita mesti coba cari beberapa alternatif. Nah, jika tidak, bisa mulai dengan kadang-kadang anak-anak ini perlu ada guide-nya. Jadi apakah ada kakak sepupu yang seumur tapi lebih tua setahun 2 tahun. Biasanya umurnya sekitar 14 tahunan gitu. Karena biasanya kan mereka tuh lebih caring ya, lebih perhatian. Nah, itu bisa dia misalnya kakak sepupunya bawa satu teman gitu ya, ketemu, tapi memang asal diizin orang tuanya ya untuk di rumah untuk bahas satu kegiatan. Jadi karena nih anak sudah kelamaan online, pasti dia lebih happy dengan seperti ini. Kemungkinan karakternya juga pendiam. Jadi kita perlu banyak paparannya justru dengan teman satu-satu dulu dan kegiatan yang dia cukup nyaman. Itu kira-kira Bu Retna memang nggak mudah, karena saya pernah berapa kali konseling anak-anak seperti ini. Sekarang duduk di kelas 8 dengan belum sama sekali punya teman karena baru masuk sekolah sudah pandemi kan. Nah, itu tantangannya memang harus kegiatannya offline, asal prokesnya diperbaiki, dijaga, dan masuk dari hobi anak. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri untuk jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk Bu Fima lagi mungkin karena lebih kepada sharing. Tadi mungkin sudah sedikit dibahas pertanyaan dari Ibu Yolanda, tapi mungkin Bu Fima boleh sharing lagi. Ini juga berhubungan dengan pertanyaannya Ibu Martati Maria. Nah, jadi pengen tahu nih sebenarnya teman dekatnya anak Bu Fima ini yang seperti apa sih karakternya gitu. Terus gimana ya kok bisa deket gitu? Apa memang sehobi atau memang teman sejak kecil atau bagaimana gitu? Kemudian mirip dengan Ibu Martati juga bertanya, nah pergaulan di sekolahnya tuh bagaimana? Apa lancar-lancar aja atau mungkin seperti apa? Bisa diceritakan Ibu Fima. Silakan Ibu. Ya, kalau saya bilang temannya ini pasti yang mirip. Yang miripnya tuh misalnya dia kayak yang satu sensinya sama, misalnya sama-sama yang sama-sama kayak overthinking atau misalnya sama-sama nyeleneh gitu. Jadi dia pasti punya 1 atau 2 anak, nggak bisa dia banyak. Jadi cari kenyamanan. Mereka ini mencari kenyamanan berteman. Jadi yang satu pemikiran gitu. Jadi, nah kalau dengan di sekolah, tadi itu adaptasi sekolah itu pasti ada karena pusing mereka itu gitu kan, udah di kelasnya banyak, terus dia berteman pun banyak, dia pusing, maka dia kadang-kadang nggak bisa jadi leader, itu udah jarang leader, jarang jadi trendsetter gitu. Pasti tapi akan menjadi provokator kalau dalam berkelompok gitu. Dia pasti gini-gini loh. Nah, itu mereka ini. Terus kalau saya lihat gitu ya, anak-anak ini memang akan nyaman dengan 1-2 anak yang kayak gimana ya, Mas, kalau berkelompok itu ketika dia tidak menemukan temannya yang ini gitu, memang akan lemah letih lesu gitu ya, Mas. Nggak ada si ini. Tapi saya suka bilang, nggak apa-apa, Mas tuh kan ini cuma berkelompok. Kamu harus bisa. Kamu kan belajar apa? Ini aja. Kata saya tuh, jangan lihat teman ya, Mas tuh. Nah, tapi kan nggak 100% tenang, Mas tuh. Nggak 100% moodnya dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, Mas tuh. Yang penting dia mengerjakan kerja kelompoknya dia gitu. Beda ketika ketemu sama temennya yang klop, itu wah moodnya bagus walaupun cuman misalkan dia ada 10 orang, dia nih ada 2, cuman 1 anak nih, 1 anak dia berdua, tapi dia moodnya bagus, itu bisa menghandle 10 orang, itu bener loh Bu. Istilahnya saya juga
melihat anak saya kemarin ketika survei lapangan ketika kuliah gitu ya, dia ada beberapa orang, dia ada satu orang ini, teman ini, dia kesana kesini dan itu akhirnya mendapatkan nilai dalam kelompoknya itu menjadi apa ya, kalau nggak salah A minus ya kelompoknya itu gitu. Terus dosennya juga menjadi apa ya, kasih apa ya, applause ya, maksudnya ini sendiri gitu bahwa wah keren kelompoknya gitu maksudnya. Begitupun dengan anak yang SD juga gitu. Maksud ketika itu dia bisa nilainya tuh bagus gitu. Maksudnya ketemu. Nah tapi kalau yang nggak ketemu, ya moodnya ya otomatis kelompoknya pun tidak ya biasa-biasa saja. Tapi si anak pun ya, kata saya juga anak ini pasti bisa, yakin bisa. Cuman moodnya tuh memang turun naik gitu. Nah ketika turun ya kita harus bilang gitu. Maksudnya, nah ini lagi ini loh, kamu mau nggak mau harus, karena kita posisi di mana mau nggak mau harus siap gitu, nggak bisa nak gitu. Saya suka selalu itu aja sih soal kalau ke anak-anak saya gitu Bu. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fima. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin ini pertanyaan berikutnya saya tujukan ke Bu Indri, tapi sepertinya ini pertanyaan-pertanyaan basic, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dibantu jelaskan saja. Saya langsung gabungkan saja pertanyaan dari Ibu Martati dan pertanyaan dari Bapak Dadi Iskandar. Nah, jadi yang pertama ini, apa benar ya sebenarnya anak ADHD ini kebanyakan ini dialami oleh laki-laki? Kalau betul, kenapa seperti itu? Kemudian nyambung dengan pertanyaan Bapak Dadi, anaknya usia 8 tahun kelas 2 SD sebenarnya mengalami kesulitan belajar huruf. Jadi huruf Latin, huruf hijaiyah, sebenarnya tapi yang lain baik-baik saja. Nah, beliau bertanya, apa memang ini mengalami kelainan ADHD terkait dengan ADHD atau tidak? Seperti itu. Silakan Ibu Indri untuk dijawab. Ya, terima kasih. Prevalensi atau kebolehjadian penyandang ADHD ini sebetulnya laki perempuan sama saja ya. Pada anak laki-laki sangat jelas karena memang pada usia anak-anak mereka lebih aktif bergerak. Pada anak perempuan dalam bentuknya attention deficit disorder, atensinya yang kerap naik turun begitu. Dan impulsivitasnya beda ya, kalau laki-laki kan bergerak bisa memukul karena memang tenaganya dan senang beraktivitas. Kalau perempuan impulsivitasnya biasanya ke kata-kata. Jadi kata-katanya kalau bicara ya kata-kata kotor atau apa. Nah, saya cukup banyak berimbang klien saya laki-laki dan perempuan. Jadi nggak hanya laki-laki sih. Nah, lalu kemudian adalah pertanyaan berikutnya terkait dengan yang mana dulu nih Mbak Susan, yang mengalami gangguan sulit belajar huruf Ibu. Apa itu terkait ADHD? Ya? Kemungkinan putra Bapak mengalami kesulitan belajar spesifik disleksia, tapi saya belum diagnosis dulu karena belum ada pemeriksaan dalam. Jadi kalau sudah di atas 7 tahun masih terbalik-balik atau belum bisa mengidentifikasi huruf-huruf atau angka yang mirip, itu sangat mungkin ada kebolehjadian untuk disleksia, tapi harus diakses ya. Biasanya dengan ada psikolog anak plus neurolog anak, jadi sekalian bisa bekerja sama. Nah, memang pada beberapa anak ada yang memang kesulitan dalam membaca, yang lainnya tidak apa-apa. Cuman masalahnya kan di sekolah itu membaca jadi semua skill yang dasar. Jadi nanti pada saat pelajaran semakin rumit mempengaruhi yang lain. Jadi perlu dibantu dengan strategi dan memudahkan dia untuk identifikasi. Itu ya. Nah, lalu kemudian sebetulnya ADHD ini seperti apa sih? Terus kemudian ada nggak bedanya laki perempuan? Tadi saya katakan kalau laki-laki lebih aktif bergerak karena memang senang dengan kegiatan yang lebih kegiatan yang sifatnya bodily kinestetik, tapi yang perempuan juga banyak yang nggak bisa diem. Klien-klien saya yang sampai akhirnya dipindah sekolahkan gitu ya, dari sekolah yang sangat structure, terus dari sekolah yang lebih banyak bisa memberikan keleluasaan untuk bergerak, yang memberikan ruang buat anak bisa kalau dia mau lari dulu, kalau dia mau bermain dulu, baru kemudian kembali ke kelas. Seperti itu dulu. Ada yang terlewat nggak ya, Mbak Susan? Enggak, Bu. Udah itu dulu saja. Oke, baik. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi ini sebenarnya sepertinya masih banyak sekali, tapi kita coba, jadi Bapak Ibu kita coba untuk sampaikan pertanyaannya. Jadi semoga ini terkejar waktunya.
Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin bisa sharing nih dari pengalamannya Bu Vima. Ya, Bu Vima, ini Bu Mia bertanya, apakah anak ADHD ini akil baliknya juga mengalami kemunduran ya gitu. Soalnya anaknya Ibu Mia ini udah kelas 7, tapi kok masih aja nih mandi telanjang bulat gitu, pintunya tidak ditutup, jadi kayaknya nggak ada malu-malunya gitu. Nah, mungkin bisa sharing dari pengalaman Bu Vima ini seperti apa gitu. Apakah memang seperti itu juga atau bagaimana? Silakan Bu Vima. Mungkin kalau kata saya, itu kali kekurangannya kali ya. Jangankan itu, saya juga yang kuliah juga gitu, Bu, SMA. Karena mungkin di rumah itu kami lebih banyak laki-laki ya, Bu ya. Di rumah saya kan 4-nya cowok semua. Jadi mereka kayak yang plus ya, maksud cuek gitu. Maksudnya ya kadang-kadang maaf ini ya aib gitu ya. Mereka pakai handuk biasa aja, kadang-kadang buka celana biasa. Padahal saya udah bilang itu aurat loh, Nak. Apa-apa. Jadi saya juga bingung, Bu, gitu istilahnya. Padahal mereka kan udah SMA, sudah kuliah gitu. Maksud cuek aja gitu karena mungkin kenyamanan di rumah kan mereka tidak, ya kalau saya lihat gitu ya, di rumah mereka lebih enjoy, nyaman, jadi ya ini gue gitu. Tapi ketika keluar mereka bentukannya beda, kayak cool gitu. Jadi kalau di rumah kelihatan ya istilahnya manjanya, ya bukan delay kali ya, apa namanya ya. Saya juga suka ketawa sendiri ya, amazing anak ini gitu. Udah gede tapi masih seperti itu ya. Saya juga nggak bisa ngomong, mungkin karakter anaknya gitu kali, Bu. Saya juga, karena anak-anak saya juga hampir sama kayak ibu gitu. Maksud nggak malu-malu kalau di rumah, tapi kalau itu, tapi beda, Bu, ketika ada orang lain mereka akan jaim Bu, itu benar, maksudnya tahu gitu ya, maksud ini ada orang lain, tapi kalau nggak ada orang lain mereka pure itulah mereka gitu. Itu aja sih, Bu, kalau menurut saya gitu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dari sharing Bu Vima kurang lebihnya sama nih, tapi mungkin Bu Indri ada tambahan terkait hal ini, bagaimana Bu Indri? Silakan Ibu Indri. Iya. Jadi memang karena mereka kondisinya kan tadi ada premature judgment ya. Karena tadi ada secara teori juga dari riset yang diperkuat dengan disertasinya Prof. Yudi ya. Bahwa memang premature judgment ini membuat mereka menilai situasinya sering prematur juga. Prematur dalam arti, sebelum teing gitu ya kalau orang sudah bilang. Jadi kadang-kadang memang kematangan emosinya lebih lambat dibandingkan usia kronologis, usia kalender. Contohnya nih, misalnya mereka udah SMA ya, ADHD itu masih lari-larian di kelas, badan udah gede, udah kumisan. Saya kerja di sekolah ya, ada murid saya ADHD dong, terus kejar-kejaran lah, itu badan udah segede itu di dalam kelas, sampai saya bilang, menurut kamu, ini kelasnya ukurannya 7x7 gitu ya, dengan kamu berlima, dan itu udah kayak apa berisiknya gitu. Jadi itu membuat mereka nggak sadar gitu, bahwa mereka sering melakukan premature judgment. Mereka kadang merasa bahwa aku masih anak-anak, loh, mereka sudah besar. Jadi memang pentingnya tadi memberikan dengan storytelling. Storytelling itu bercerita. Jadi strategi misalnya gini, abang sekarang sudah usia 15 tahun, tinggimu 170, berat badan sekian, kamu udah kuat badannya. Nah, kalau mau main, permainan apa yang bisa dimainkan di kelas saja. Kalau kamu lari-larinya di mana? Jadi itu memang perlu dalam bentuk dialog, dan mereka pasti akan ketawa-ketawa sendiri sih, karena mereka dasarnya kan logikanya jalan. Oh iya Bu, soalnya impulsif gitu. Impulsif, nggak mikir. Jadi mereka tuh kerap sering sekali menyesalnya begini. Satu hal yang juga kadang-kadang kasihan pada anak remaja ADHD, mereka guilty feeling. Karena mereka tuh mikirnya belakangan, perilakunya duluan. Jadi marah dulu, nanti nyesel. Berantem sama teman, nanti nyesel. Marahin orang tuanya, nanti nyesel. Beberapa klien saya ada yang sampai menyerang orang tuanya. Jadi misalnya sebel sama bapaknya, sampai hal kecil aja. Tahu-tahu dia lempar aja ke bapaknya. Yang dilempar apa coba, Bu? Bikin orang sedih juga sih, kursi misalnya gitu ya. Tapi orang tua sakit hati, tapi dia juga sedih, anak ini pada saat sudah tahu, kok saya gini ya sama orang tua saya. Jadi bentuk dialog tadi, dan kalau beberapa perlu bantuan obat, saya sarankan pakai obat deh. Karena memang impulsivitas itu kan obatnya dinetralisir juga, diseimbangkan
segala macam ketidakseimbangan neurotransmitter yang kurang agar lebih aktif dia terkontrol perilaku. Nanti kalau sudah dikurangi sama psikiater kan obatnya pelan-pelan. Nah berikutnya dengan terapi dan sama kita sebagai orang tua untuk mengingatkan dan memang dengan mereka ini kita suka susah gini, nggak bisa terlalu bawel. Jadi mereka tuh kan kalau diomongin udah nggak mau, udah gede. Jadi mesti kasih contoh konkret. Kayak tadi Bu Fima bener tuh. Rasanya enak nggak ya kalau kamu ngomong sesuatu kata-kata yang nggak enak buat teman, terus kamu dengerin itu, kamu dapat itu dari teman, kamu sendiri suka nggak? Enggak, ya udah jangan ngerjain itu dong sama orang lain. Jadi dibalikkan ke mereka empatinya gitu tuh. Kalau kamu digituin sama orang suka nggak? Ya udah jangan lakukan itu. Terus kemudian mereka dibantu untuk buat prioritas dan tenang. Jadi mereka tuh nggak bisa diburu-buru juga anak ADHD. Kalau diburu-buru makin berantakan. Jadi kalau dengan pertemanannya memang ikuti dulu pelan-pelan kebutuhan dia, berteman dengan kelompok kecil dulu, baru nanti besar gitu ya, nggak ada keharusan harus cepat. Tapi memang untuk komunikasi perlu diperbaiki. Kadang mereka pemilihan kata-katanya terlalu harsh itu apa adanya gitu ya. Kadang tidak mempertimbangkan norma. Nah itu yang mereka mesti dibantu untuk berkata yang kamu mau bilang bahwa tante itu gemuk, tapi kan di sini nggak mungkin bilang tante kamu gemuk gitu ya. Itu kan nggak sopan gitu. Tapi segitu pentingnya kah kamu perlu bicara tante gemuk? Ada lain nggak sih yang lebih membuat lebih penting? Jadi itu memang perlu banyak latihan, diskusi, dan kita sebagai orang tua ini sebagai role model sih tadi untuk bicara sama ADHD tadi. Karena memang kematangan emosinya agak lama. Gitu. Itu Mbak Susan dan rekan-rekan orang tua yang lain. Iya, baik. Terima kasih Bu Indri untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Masih ke Bu Indri. Nah, ini jadi ada yang bertanya dari, sebenarnya mungkin tadi sudah dijelaskan juga, sudah berkaitan juga ada materinya tentang emosi anak ADHD, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali dari Ibu Ida Wajdi. Jadi, anak saya ADHD, usia 10 tahun laki-laki. Nah, suka overwhelm kalau terjadi sesuatu, suka nangis sampai bercucuran air mata. Nah, itu sebenarnya wajar tidak ya? Mungkin karena laki-laki gitu, dan usia 10 tahun. Nah, seperti apa? Apakah wajar, Ibu Indri? Salah satu, terima kasih Mbak Susan. Ibu Wajni ya, salah satu emosinya, salah satu kan kalau sudah marah sekali, sedih sekali, entah menangis berlebihan atau ngamuk gitu ya. Yang kita perlu bantu adalah yang membuat dia nangis sekali itu apa? Sakit hatinya di mana? Jadi kadang pola pikirnya dia tadi yang ada kesalahan berpikir yang dia sudah generalisasi bahwa aku bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya contoh, kalau aku nggak ngerjain tugas ini, nanti aku nggak naik kelas. Jadi ada pola pikir yang lompat kan. Padahal kerjain tugas ini sampai selesai, terus dikumpulkan jangan lupa. Nanti dilihat yang benar berapa. Semoga yang benar banyak. Nanti kalau ada yang salah diperbaiki. Nah, dia tuh punya pola pikir yang lompat. Jadi coba dipahami dulu pola pikir yang selama ini dimiliki putra ibu apa. Biar kita bisa tahu sama-sama ya. Karena kalau sudah tahu nanti jadi bantunya bisa enak, bisa di reframe. Reframe itu membetulkan pola pikir dengan biasanya saya melakukannya terapi dengan misalnya gini, kalau anak itu merasa saya gagal terus, nak, matematika yang ini memang susah, tapi yang kemarin topiknya ada yang kamu suka nggak? Oh ternyata kalau yang tambah-tambahan kok bisa, yang kali-kalian susah. Oh ternyata tambah-tambahan kau bisa. Itu kan positif. Yang kali-kalian belum bisa karena belum tahu caranya. Nah kalau dikasih tahu caranya, mau? Oke, kita coba ya. Coba strategi 1, 2 misalnya dikasih. Terus dia bisa. Nanti kita reframe lagi. Oh ternyata kalau saya ngerjain matematika, saya tahu strateginya, saya tenang, saya bisa. Nah itu mengubah pola pikir yang salah tadi. Emang masih pelan-pelan sih Bu. Jadi memang kalau nangisnya menjadi wajar karena dia frustrasi. Tapi kita perlu bantu untuk menenangkan dulu dan mengakui bahwa kamu tuh emang lagi susah banget ya, nggak apa-apa. Nanti kita bantu ya. Tapi tidak diperkuat dengan, aduh laki-laki jangan cengeng gitu ya, nanti membuat dia makin sedih lagi. Itu kira-kira. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Saya lanjutkan, mungkin masih ada sedikit waktu, 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari ada Ibu Hilda Natalia. Saya minta Ibu Fima ya, mungkin Ibu Fima bisa sharing. Bu Hilda ini bertanya,
kira-kira strateginya bagaimana ya menjelaskan untuk ke pihak sekolah, ke teman-temannya terkait mungkin situasi anak dengan ADHD ini, karena kan mengingat situasinya yang tadi ya sering banget menerima rejected gitu, bully dan labeling dari pihak sekolah maupun dengan teman-temannya. Nah, mungkin pengalamannya Bu Fima bagaimana nih cara strategi menjelaskannya gitu. Silahkan Ibu Fima. Oke, terima kasih. Kalau saya ke guru wajib kasih tahu keadaan anak kita. Tapi kalau teman saya nggak pernah saya memberitahu bahwa anak saya itu berbeda. Enggak. Saya malahan ke anak saya tuh apa ya, defense ya istilahnya, berusaha untuk dia defense dulu. Maksud tuh kalau nggak nyaman ya udah kamu keluar gitu istilahnya. Tapi kalau kamu ada teman yang kamu suka, ya kamu temenin gitu. Tapi kalau enggak ya udah keluar kamu istilahnya, jangan paksa di situ gitu. Karena nggak akan bisa, karena pasti emosinya akan turun naik gitu. Kalau saya gitu. Jadi kalau ke teman-teman saya nggak pernah ngasih tahu bahwa anak saya berbeda. Biarkan temennya. Nah, pasti akan terjadi bullying. Itu udah pasti, Bu. Anak saya ngalamin bullying itu. Maksud tuh tasnya sampai dibongkar atau gimana, itu nangis dia. Nangis. Tapi ya kalau kejadian di sekolah, ya saya otomatis nuntut ke sekolah karena yang tahu kondisi anak saya adalah sekolah. Tapi kalau itu terjadi di rumah, ya itu saya. Makanya kalau misalnya anak saya dibullying, misalnya itu kan dia pasti pulang atau ada yang ngasih tahu tuh nangis. Ya saya datengin, saya tangkap anak saya peluk. Yuk pulang. Kalau lagi di situ atau misalnya ketika dia di rumah, ya saya tenangkan dulu anak saya terima dulu apa yang kendala dianya dulu, nanti Bu begini ya sudah. Kalau udah tenang, biasa saya suruh makan, mandi, ya baru saya kasih masuk sugesti saya, masuk ya kamu begini, cari teman. Kalau kamu nggak, ya istilahnya jadi cari teman yang bagi dia nyaman aja dulu gitu. Karena nggak akan bisa, Bu, anak kita memang nggak seperti anak yang lain yang bisa humble, nggak bisa, Bu, tapi dia akan bisa humble, Bu. Dia kalau temannya dia bisa teman itu dia tahu bahwa anak kita itu, dia pasti anak kita ini humble gitu. Itu cuma 1-2 anak. Itu benar care-nya beneran bukan anak kita. Itu udah pasti gitu. Jadi anak kita dulu aja kasih tahu bahwa kamu nggak enak kan, kamu sakit kan diginiin, ya kamu begitu pula ke teman gitu, istilahnya cari teman yang kan kamu bisa lihat teman yang mana yang sering ditinggalin, teman yang mana ini, ya itu dia pasti akan mencari yang ke sana, Bu. Itu aja. Maksud istilahnya kalau sekolah itu kita ke sekolah kasih tahu itu, tapi kalau teman jangan pernah ngasih tahu, biarkan dia dengan temannya dia mencari solusinya dia sendiri, tapi kita tetap pantau, tetap berkomunikasi. Itu aja, Bu. Bagi saya segitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fima. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya, berhubung juga kita mendekati waktu maghrib gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir di sini dari Ibu Helda, saya tujukan untuk Ibu Indri. Nah, untuk remaja nih dengan ADHD, apakah masih perlu untuk mengkonsumsi obat seperti itu ya, bila ada permasalahan terkait perilakunya atau dengan interaksi sosialnya? Seperti itu. Silakan Ibu Indri. Iya, terima kasih Mbak Susan, Bu Helda. Ketika dia tidak bisa handle dengan cara apapun, di mana sudah sampai indikasinya kecemasan berlebihan, frustrasi berlebihan, dan dia blank benar-benar ketika dalam banyak situasi, artinya memang ada neurotransmitter yang memang belum matang, dan itu menghambat. Masalahnya kalau tidak dibantu, dia makin frustrasi. Nah, sehingga nggak bisa mengelola emosi. Jadi kalau kondisi sudah begitu, saya biasa akan kembalikan untuk konsul dengan psikiater yang dulu menangani. Kadang psikiater suka menaikkan lagi, nanti menurunkan, tapi di bawah pengawasan. Begitu. Beberapa memang akhirnya ketika sudah SMA dan kuliah, kadang saya masih kolaborasi dengan psikiater, gitu ya. Terus kemudian mereka bilang, Andri udah nggak minum obat loh klienku. Kamu lihat ada perbedaannya nggak? Ada sih dok, dia lebih suka muter-muter kalau bicara di terapi. Tapi dia udah nggak mau. Jadi kadang-kadang psikiater juga kalau udah besar ini diajak dialog anaknya. Kalau dia bisa mulai mengontrol, nggak mau pakai obat, nggak apa-apa. Tapi kalau sangat mengganggu, masih suka marah-marah atau masih agresif ini bisa verbal ya, bisa juga perilaku, ya perlu obat.
Memang obatnya harus dikonsulkan kok, dan nggak ada yang salah ya dengan obat dalam asalkan ada pengawasan. Dan memang kadang obat ini juga masalah kalau buat remaja tricky. Naik berat badan harus beda dosis. Jadi nggak bisa tuh kayak kita pakai ITER. Dosisnya boleh 2-3 kali. Dia ITER tuh kan boleh diulang. Ini dia akan cek lagi berat badannya berapa. Apalagi pandemi ini beberapa klien saya obes loh. Karena nggak ada olahraga. Jadi semua obat psikiaternya masih direview semua. Karena berat badannya udah naik dan semuanya jadi harus diulang. Itu sih kira-kira. Oke, ya baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak untuk Ibu Indri dan juga Bu Fima. Jadi ini memang banyak banget yang antusias gitu ya Ibu. Jadi tidak bisa untuk dijawab semuanya. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan dan masih banyak yang belum terjawab gitu ya. Semoga nanti bisa kita lanjutkan lagi di webinar berikutnya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa interaksi bersama kami di Instagram ataupun di YouTube seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, kita mau foto bersama dulu. Mungkin saya bisa dibantu oleh Aisyah untuk bersama. Ais, apa dengar suara saya? Ya, oke Kak. Ya, tolong ya Ais dibantu untuk kita foto. Ya, oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau kelihatan mukanya, boleh dinyalain videonya. Oke, masih menunggu ya, beberapa lagi ada yang proses. Oke, saya foto ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Susan. Oke ya, terima kasih Kais atas bantuannya. Jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber Bu Indri dan juga Bu Fima, tentunya peserta hari ini antusias atas kehadirannya dan juga interaksinya dengan kami. Semoga materi dan sharing hari ini dapat menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat. Jangan lupa ini baru sesi 1 Bapak Ibu semua, jadi nanti jangan lewatkan untuk webinar-webinar yang berikutnya, karena di sini ada maraton webinar ya. Tadi juga berkaitan, sebenarnya ada yang nanya tentang ADHD itu sama autis sama atau enggak. Nah, ini nanti khususnya bisa lihat di webinar tanggal 23. Nah, di situ juga kita ada pembahasan terkait dengan autism gitu, bagaimana cara membedakannya seperti itu. Kemudian untuk acara webinar berikutnya yang terdekat di sini ada tanggal 10 Oktober. Nah, Bapak Ibu semua bagi yang ingin mengikutinya kembali bisa langsung cek di Instagram teman ADHD seperti itu ya, untuk pendaftarannya bisa melalui website Kren dan juga atau langsung menghubungi kontak person yang ada. Cukup sekian, sepertinya salam semangat selalu dari komunitas teman ADHD. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama acara ini berlangsung. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore.